Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik ba, sahabat matematika detik, sahabat TOSEM dimanapun Anda berada. Ini pada siang hari ini saya ingin bercerita melanjutkan tadi diskusi bersama Akti Ustadz Ade Mahnun di Semarang berkaitan dengan perayaan 10.000 TOSEM. Jadi tadi ada beberapa yang tidak sempat saya sampaikan. Jadi hari ini tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan tanggal 13 April 2021. Di waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa terangkum perjalanan TOSEM dari awal sampai kemudian mencapai unduhan lebih dari 10.000. Jadi awal mulanya TOSEM tentu tidak terlepas dari matematika detik. Awal mulanya matematika detik tidak terlepas dari titik B. Jadi pertanyaannya yang tadi sempat muncul dari Mbak Yurika di New York ya. Tadi ada yang dari New York ternyata. Apa hubungan antara titik B, matematika detik, dan TOSM? Hari ini tanggal 1 Ramadan ini saat yang tepat untuk menjelaskan berkaitan dengan kaitan antara ketiganya. Titik B. Di titik B kita tahu tema besarnya adalah segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Untuk memahami itu, untuk merasakan itu, ada dua jalur yang bisa kita tempuh. Pertama, jalur riyadhah, jalur zikir. Maka kita mencapainya dengan menolkan diri kita. Maka segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada itu bisa kita alami. Yang kedua, jalur riyadhiyat, jalur bermatematika, jalur bernalar, jalur berfikir. Kalau tadi pertama jalur zikir, yang kedua adalah jalur fikir. Jadi berzikir itu adalah fondasi dari fikir. Atau dengan kata lain, kita bisa berpikir kalau kita bisa tidak berpikir. Jadi kita untuk memulai berpikir pasti ada hal-hal yang kita terima begitu saja. Proses berpikir itu selalu dimulai dari satu titik ya, titik prasangka, premis atau sebagainya. Lah, segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada, bisa kita dengan bahasa lain ya, itu kita kenal dengan nama prima principia. Ini saya kutip dari dialog Facebook yang disampaikan Bung Sandi dengan seorang pemerhati astronomi ya. Ini contoh kasus yang sangat bagus untuk menjelaskan segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Jadi seorang pemerhati astronomi itu bercerita ya, begitu banyaknya rumus-rumus fisika sampai ribuan, sampai mungkin jutaan, dan
Dia mengatakan hanya sedikit sekali yang dia pahami. Kemudian dari komentar Bung Sandi mengatakan sebanyak apapun rumus itu, pada dasarnya itu muncul dari A sama dengan A, prima principia. Jadi kebenaran itu tunggal. Kalau A itu tunggal, karena A itu tunggal, berarti A itu ya sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan A. Lah, itu berkaitan dengan tauhid dalam berpikir. Di titik B, prinsip yang kedua setelah tauhid adalah prinsip cinta. Jadi kalau kita menggunakan contoh matematika, tauhid, kepekaan pada kesatuan kebenaran, itu adalah sumber dari pergerakan, sumber dari cinta. Oh ya, tadi ada yang mungkin kita bertanya kenapa contohnya pakainya A sama dengan A, bukan B sama dengan B, bukan 1 sama dengan 1. Ya, simbol itu bebas-bebas saja, karena simbol itu sejatinya tidak ada. Jadi segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada. Sekarang ke prinsip yang kedua di titik B, yaitu prinsip cinta. Banyak anak itu bingung ya, nggak bisa berkutik ketika misalnya ada soal sederhana nih, X tambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5. Mau diapain ya? Terus maksudnya apa? Banyak yang bingung seperti itu. Ada juga yang berjalan secara otomatis, tidak mikir, tidak apa, karena dibiasakan seperti itu, ya jalan saja. Jadi X ditambah 2 sama dengan 3, kalau kesadaran kita pada keutuhan kebenaran ya, kesadaran kita pada prima principia, jadi pasti ini ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang kontradiksi. X tambah 2 sama dengan 5. Coba kalau yang tertulis saja, kita lihat di papan tulis X tambah 2 dengan 5, sama atau beda? Ini saya lempar di Facebook, banyak yang menganggap ini sesuatu yang susah ya, ketika mengatakan bahwa 1 tambah 3 sama dengan 4 itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya sama di sini, X ditambah 2 sama dengan 5. Yang kita lihat, X ditambah 2 dan 5 itu jelas-jelas berbeda. Ini nggak perlu diajarkan. Tanya ke anak kecil yang belum pernah diajari hal ini, pasti akan bisa menjawab dengan yakin bahwa X ditambah 2 tidak sama dengan 5. Kemarin saya sempat eksperimen ke anak saya. 1 ditambah 3 dengan 4 sama atau beda? Lah, anak saya yang Tia umurnya berapa, Tia? Tia umurnya berapa? 3 tahun ya. Anak begitu yakin menjawab bahwa beda. 3 tambah 4, dia melihat ini kan, 3 tambah 4 dan 1 ditambah 3 dan 4 adalah 2 hal yang berbeda. Nah, ini berkaitan dengan tadi. X ditambah 2 sama dengan 5. Kalau kita asah kepekaan kita pada prima principia, ya kita akan cari loh, X ditambah 2 kok sama dengan 5. Ini ada sesuatu yang kontradiksi. X tambah 2 jelas beda dengan 5. Lah, tujuan kita berikutnya adalah mengatasi kontradiksi itu. Bagaimana supaya X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, disinilah dari prinsip tauhid, keutuhan kebenaran, maka sumbernya adalah dari prinsip tauhid adalah berikutnya adalah prinsip cinta, intuisi. Jadi intuisi itu tidak perlu alasan.
bukan tidak perlu alasan itu bagi kita sadar ya, sesuatu yang kita pikir tanpa alasan itu boleh jadi karena memiliki alasan yang sangat dalam. Keputusan-keputusan besar itu dalam hidup kita jarang menggunakan alasan-alasan yang hanya di pikiran. Misalkan keputusan kita memilih istri, ya kan? Atau keputusan kita misalkan di Facebook saja, misalkan keputusan untuk menerima atau menolak pertemanan itu seringkali berdasarkan nyaman atau tidak nyaman, itu intuitif saja. Sesuatu yang tanpa alasan boleh jadi karena memiliki alasan yang sangat dalam. Alasan itu bisa terkait dengan masa lalu kita. Misalkan kita lebih suka misalnya ketika mengkonfirmasi pertemanan, oh yang memiliki hobi yang sama, kita boleh jadi tidak sadar. Jadi intuisi itu berasal dari masa lalu kita. Masa lalu kita tuh seberapa jauh? Bisa masa lalu 1 tahun, 10 tahun, bisa juga 100 tahun sebelum kita lahir. Karena kita tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kata Richard Dawkins ini di bukunya Selfish Gene. Jadi manusia itu, makhluk hidup itu hanyalah mesin kekekalan dari DNA. Jadi kita sudah ada DNA kita ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, bisa juga jutaan tahun yang lalu. Jadi perilaku yang sepertinya, tindakan yang sepertinya tidak memiliki alasan itu boleh jadi memiliki alasan yang sangat dalam. Seperti mengapa kita berjalan ke depan bukan ke belakang. Ya, kita mungkin nggak pernah terpikir juga pertanyaan semacam itu. Itu karena sesuatu yang sudah ada di dalam DNA kita. Nah, DNA itu yang menciptakan siapa? DNA, kode DNA yang kemudian ditemukan oleh para ahli menggunakan 4 simbol, 4 huruf ya. Tentu yang menciptakan adalah yang Maha Pencipta. Entah itu disebut sebagai Tuhan, God atau apa, pasti yang menciptakan adalah yang menciptakan. Itu sangat jelas ya. Jadi yang menciptakan kode-kode DNA adalah yang menciptakan. Makanya di titik B itu suara Tuhan itu lebih dalam daripada diri kita. Jadi suara Tuhan ada yang sudah terprogram di dalam diri kita, ada juga yang dari luar. Jadi manusia itu tumbuh melalui 2 jalur. Jadi jalur genetik atau bawaan dan jalur asuhan. Demikian juga suara Tuhan. Ada suara Tuhan yang sudah tertulis di dalam diri kita, di DNA misalnya ya. Ada suara Tuhan yang disampaikan oleh manusia terpilih. Nah, tadi berkaitan dengan cinta tauhid, cinta, setelah itu baru kemudian adil. Untuk menjalankan cinta, untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi pada suatu masalah, misalkan tadi X ditambah 2 sama dengan 5, kita harus berpegang pada keadilan. Jadi setelah prinsip cinta adalah prinsip adil. X ditambah 2 sama dengan 5. Lah tujuannya adalah X-nya itu siapa? X-nya itu berapa? Kita perlakukan 2 ruas kiri dan ruas kanan secara adil. Kalau ruas kiri kita kasih kucing bertopi, ruas kanan dikasih apa? Ya, kucing bertopi. Ini sesuatu yang sangat dasar ya. Jadi matematika ya intinya hanya itu. Karena matematika itu jantungnya adalah persamaan, cara kerjanya hanya seperti itu. Kalau sebelah kiri dikasih kucing yang jalan mundur, sebelah kanan dikasih apa? Sahabat titik B atau sahabat Facebook semuanya, ternyata
pertanyaan sederhana ini malah biasanya gagal dipahami oleh anak-anak, oleh remaja-remaja yang semakin berpendidikan, semakin susah memahami ini. Jadi saya teringat ketika dulu Desember tahun berapa, ketika sahabat Facebook Yai Abdi Kurnia Johan ya bermain ke rumah itu bersama istri dan 3 anaknya ya. Kalau tidak salah 3 anaknya, 2 yang SMA, yang putra dan putri SMP kalau tidak salah. Saya ajukan pertanyaan itu. Kalau ruas kiri dikasih kucing jalan mundur, di ruas kanan dikasih apa? Yang di SMA keduanya menjawab kucing jalan maju. Malah yang benar adalah yang di SMP. Ini kan sangat jelas sekali ya. Kalau sebelah kiri dikasih kucing, sebelah kanan kasih kucing, ruas kiri sebelah kiri dikasih semut, ruas kanan kasih semut. Sebenarnya inti matematika jantungnya adalah persamaan, jantungnya adalah keadilan. Tapi kemudian dirusak ya, dirusak kemudian seperti ajaran pindah ruas, kali silang dan sebagainya, itu mengaburkan sesuatu yang sangat sederhana. Saya tidak tahu apa maksud kemudian orang itu membuat rumit ya, membuat rumit sehingga muncul ada aturan pindah ruas, ada aturan kali silang. Jadi kalau sudah menjadi aturan, yang terbayang di kita itu seolah-olah ilmu itu dari luar. Padahal yang namanya ilmu itu adalah, yang terutama adalah yang diajarkan Allah langsung di dalam diri kita. Pertanyaan bagi kita adalah mengungkapkan kejernihan nalar kita. Itu prinsip adil. Nah, berikutnya ada namanya prinsip kadar dan prinsip fana. Nah, sekarang kita fokus di sini. Prinsip cinta dan prinsip logika. Jadi sebelum kita berpikir, fondasi kita adalah tidak berpikir. Pikir sebelum pikir. Tapi di sini tidak berpikirnya bukan tidak berpikir ngawur ya. Tidak berpikirnya itu adalah tidak berpikir karena kita terhubung, karena kita pikir. Makanya sebelum cinta itu kan tauhid. Jadi kita terhubung. Ini menjadi penting hal ini di tengah era informasi sekarang. Kita dilatih terbiasa mengakses informasi dari Google, dari simbol-simbol yang diciptakan manusia berupa huruf, berupa kata, berupa video. Tapi yang lebih penting seharusnya yang kita latih juga itu adalah mengakses pengetahuan yang lebih hakiki, lebih primer, yaitu simbol-simbol yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di titik B di situ dijelaskan bahwa ayat-ayat Allah, simbol-simbol dari Allah itu ada 3, yaitu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi yang pertama, yang paling dalam adalah suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu lebih dalam dari kita. Yang kedua adalah diri. Karena suara Tuhan itu adalah menyoroti kita. Bukan kemudian kita menyoroti suara Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah afaq, ufuk, alam semesta atau dunia. Itu berkaitan dengan tanda atau simbol-simbol yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang jauh lebih penting daripada kemampuan kita mengakses tanda-tanda simbol-simbol ciptaan manusia. Jadi kita bisa membaca tulisan, tapi yang lebih penting adalah kemampuan kita membaca wajah orang. Kemampuan kita membaca hal di sekitar kita. Ini yang berkaitan dengan titik B itu seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, detail operasionalnya bagaimana? Berkaitan dengan tadi, intuisi sebelum logika, pikir sebelum pikir, tidak berpikir sebelum berpikir, itu detail operasionalnya bagaimana? Ini yang kemudian dari pertanyaan itu terpikir bahwa saya harus memilih satu ruang untuk membuat
jargon tadi tidak sekedar jargon ya. Untuk menerjemahkan sesuatu kita perlu medan yang lebih spesifik. Saya pilih matematika, maka muncul kemudian yang namanya matematika detik. Jadi matematika detik itu tema besarnya adalah asah intuisi kelola 2 detik yang pertama. Jadi matematika detik itu membudayakan kita supaya tidak berpikir. Karena ini yang lebih dasar ya, sebelum kita berpikir itu kita tidak berpikir. Jadi kalau kita bisa membaca buku, ya kita bisa membaca buku tulisan ini. Ini kalau kita bisa mencerna tulisan ini tanpa berpikir. Kalau kita masih berpikir dengan huruf-huruf, ya kita gagal membaca buku. Jadi prinsip dasar kita itu intuisi. Intuisi itu nggak tahu apa, tapi kita tahu. Misalkan 1 sama dengan 1, ya karuan sih kenapa? Ya nggak perlu kenapa. Ya 1 sama dengan 1 itu sudah sangat jelas, nggak perlu dijelaskan. Jadi nggak semua hal itu bisa dilogikakan, nggak semua hal itu bisa dibahasakan. Jadi seringkali ketika orang ditanya, apa alasan kamu misalnya suka rendang? Itu sebenarnya alasannya itu sangat dalam, tapi ketika kemudian terpaksa atau dituntut untuk menjawab, itu yang terjadi adalah rasionalisasi. Yang menjawab akhirnya mikir kan, bagaimana supaya jawabannya kira-kira pas sesuai dengan harapan yang bisa ditangkap oleh penanya dan sebagainya. Jadi kita suka nasi, saya suka nasi uduk misalkan dibanding nasi basi ya. Itu alasannya kenapa? Ya alasannya kenapa lebih suka nasi uduk yang hangat daripada nasi basi? Yaitu alasannya nggak ada alasan. Dan tidak ada alasan itu bukan berarti tidak ada alasan. Tidak ada alasan, sekali lagi seringkali justru karena alasannya itu sangat dalam. Nah, kemudian terpikir membuat matematika detik, merancang matematika detik untuk menerjemahkan bahwa intuisi itu lebih kuat daripada logika, untuk menerjemahkan bahwa berpikir cepat itu lebih cepat daripada berpikir lambat. Jadi sewaktu saya merumuskan matematika detik itu, yaitu berdasarkan perenungan dari titik B. Nah, salah satu teori ya, sesuatu teori yang dibuat itu kita ukurannya tuh biasanya ada 2 hal ya. Pertama, daya eksplanasi, daya penjelasan, kemampuan untuk menjelaskan. Dan yang kedua adalah kemampuan memprediksi. Nah, salah satu yang sangat tegas di matematika detik itu, berpikir cepat harus lebih cepat dari berpikir lambat. Intuisi harus lebih dasar daripada logika. Nah, cuma masalahnya waktu ketika menulis matematika detik, saya nggak menemukan referensi yang cukup ya. Makanya sempat ditagih oleh penerbit Intan Pariwara, ini kapan bukunya dibuat. Nah, sampai kemudian tak terduga menemukan buku karya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Berpikir itu ada 2 jenis, berpikir cepat dan berpikir lambat. Kemudian juga menemukan di kitab Sulamul Munawwarah, wan nadhariyu mahtaja li ta'amuli wa aqsuhu huwa daruriyul jali. Dan ilmu itu ada 2 jenis, ilmu nadhari yang menghendaki perenungan, mahtaja li ta'amuli wa aqsuhu huwa daruriyul jali, dan kebalikannya adalah ilmu yang dururi yang nggak perlu alasan, yang spontan. Jadi ilmu itu ada 2 jenis, ilmu dururi dan ilmu nadhari. Itu kalau dalam perspektif ilmu mantik. Ternyata di buku Al-Waraqat ya, kitab Al-Waraqat ada juga serupa itu. Ilmu itu ada 2 jenis, ilmu dururi dan ilmu muktasab. Ilmu yang spontan yang kita terima langsung dan ilmu yang perlu usaha. Jadi ilmu al-muktasab di istilah kitab Al-Waraqat ya sama saja dengan ilmu an-nadhari dalam kitab Sulamul Munawwarah. Itu di satu sisi referensi di pesantren.
Referensi tadi di psikologi tadi, berpikir itu ada dua jenis, berpikir cepat dan berpikir lambat. Sebenarnya sebelum Daniel Kahneman, yang lebih populer lebih dulu tuh dari Daniel Goleman. Ini sama-sama orang Yahudi ya. Daniel Kahneman, Daniel Goleman. Daniel Goleman mempromosikan, mengkampanyekan, mendakwahkan tentang kecerdasan emosi. Jadi emosi lebih cepat, lebih kuat daripada kognisi. Cuma Daniel Kahneman ini lebih detail lagi, lebih detail, lebih spesifik berkaitan dengan berpikir cepat dan lambat. Kata cepat dan lambat, otomatis kita akan tahu bahwa di sini ada ukuran, alat pengukur di sini adalah waktu. Jadi kalau lambat berarti waktu lambat, cepat berarti waktu cepat. Ini lebih terukur. Dan baru ketika referensi sudah cukup, maka saya semakin yakin untuk kemudian merumuskan matematika detik. Jadi sudah ada referensi rujukan ilmiah yang kuat. Kita tahu yang namanya Daniel Kahneman itu seorang psikolog. Daniel Kahneman dan rekannya Amos Tversky ini seorang psikolog yang berfokus berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan, pasti melibatkan pola pikir cepat maupun lambat itu. Tapi kemudian Amos Tversky meninggal duluan, sehingga ketika Daniel Kahneman tahun 2002 meraih hadiah Nobel di bidang ekonomi, itu diterima seorang diri. Sahabat Facebook dimanapun Anda berada, ini tentu sangat tidak terduga bahwa tadi bisa menemukan buku Thinking Fast and Slow. Kenapa bisa seperti itu? Ya keyakinan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah utuh, satu, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada. Jadi penemuan dari Daniel Kahneman itu, berpikir cepat dan berpikir lambat, itu diterapkan oleh para ekonom. Diterapkan di bidang ekonomi, dampaknya luar biasa. Ekonomi itu rontok di fondasinya. Akibatnya ilmu ekonomi itu kemudian merancang ulang dirinya, sehingga kemudian muncul cabang baru di ilmu ekonomi yang namanya ekonomi perilaku. Pertanyaannya, apakah berpikir cepat dan lambat, thinking fast and slow, itu hanya relevan di ilmu ekonomi? Apakah berpikir cepat dan lambat itu tidak relevan di dalam ilmu pendidikan? Ini pertanyaan yang sangat mengusik ya, karena kalau di kalangan ilmu sosial, atau kita lihat semua banyak sekali buku-buku yang sekarang beredar di Gramedia, itu hampir banyak sekali yang mengutip temuan dari Daniel Kahneman itu. Berpikir cepat dan berpikir lambat itu diterapkan di mana-mana. Di ilmu ekonomi tadi ya, yang kemudian muncul cabang ekonomi baru juga di ilmu politik dan sebagainya. Nah, tapi di kalangan para pendidik ternyata masih sangat sedikit yang tahu itu. Jadi kalau di pendidikan yang terpikir itu selama ini, madhab yang sangat kuat itu madhab Benjamin Bloom. Hot dan lot, ya, berpikir level rendah, low order thinking atau lower order thinking system, dan high order thinking system, HOTS. Itu yang selama ini mewabah ya, merasuki pola pikir pendidik kita, yang sangat menguasai itu pola pikir Benjamin Bloom. Padahal kalau kita telusuri ya, asumsinya itu apa? Jadi di balik teori apapun pasti ada asumsinya. Asumsi dari Benjamin Bloom yang bermasalah di sini ini menganggap yang namanya ilmu itu ada di luar. Makanya level paling bawah di taksonomi Bloom itu remembering, mengingat, menghafal. Ini karena menganggap ada ilmu dari luar, kemudian perlu dihafal, kemudian dipahami. Itu yang pola cara berpikir yang sangat
lambat dan sebenarnya sangat merusak. Makanya banyak orang belajar di sekolah itu tambah berpikir tambah aneh-aneh. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, jadi fondasi dari matematika detik boleh dikatakan tadi ya, kita bisa pilih satu dari kalangan pesantren. Kita bisa tahu tadi wan nadhariyu mahtaja li ta'amuli wa aksuhu huwa dururiyul jali dari kitab Sulamul Munawwarah, atau bisa juga disebut tadi ya, ilmu itu ada dua jenis, ilmu dururi dan yang kedua itu ilmu nadhari. Ilmu nadhari nama lainnya ilmu muktasab, ilmu yang menghendaki usaha, ilmu yang menghendaki usaha perenungan. Itu di satu pihak. Di pihak lain kita lihat begitu maraknya psikologi sekarang berkaitan berpikir cepat dan lambat. Buku yang lebih populer daripada Dalil Kahneman, lebih tipis, itu yang sangat terkenal, buku yang judulnya Blink, The Power of Thinking Without Thinking, kekuatan berpikir tanpa berpikir, dari Malcolm Gladwell. Di situ mengisahkan tentang kekuatan dan kelemahan intuisi, kekuatan dari pemikiran spontan yang muncul kurang dari 2 detik pertama. Ini yang kemudian kita mengabaikan intuisi, karena kita tahu intuisi, pikiran spontan itu sumber kekacauan. Ya betul, intuisi, kekacauan itu muncul dari intuisi, dari ucapan spontan, dari pemikiran spontan. Tapi yang perlu kita juga garis bawahi, semua temuan besar umat manusia, termasuk keputusan-keputusan brilian pun itu muncul awalnya dari intuisi, dari 2 detik pertama. Tidak ada 2 detik kedua, ketiga, dan berikutnya yang tanpa 2 detik pertama. Jadi sumber daya yang paling penting adalah manusia. Dan lebih tepatnya ada juga yang mengatakan sumber daya yang terpenting adalah waktu. Kalau kita bisa tarik titik temunya, maka sumber daya terpenting adalah manusia pada 2 detik yang pertama tadi, intuisi. Maka sangat tepat ketika Albert Einstein, mbahnya Mbah, mengatakan bahwa satu-satunya yang berharga adalah intuisi. Logika itu bisa merusak kalau tidak sesuai dengan intuisi. Logika itu nggak berharga. Logika hanya berharga jika itu menumbuhkan, menguatkan intuisi. Sahabat Facebook dimanapun Anda berada, lah pertanyaan berikutnya, supaya tidak jadi omong kosong, detail operasionalnya bagaimana? Jadi kalau tanpa detail operasional, banyak sekali yang namanya kebenaran itu menjadi sia-sia. Kebenaran sama sekali tidak berguna kalau kebenaran itu sama sekali tidak berguna. Jadi kebenaran menjadi berguna kalau kebenaran itu berguna. Ini misalkan berkaitan dengan prinsip tauhid. Bagi seorang muslim, ya nggak ada yang kemudian meragukan tauhid. Ya. Tauhid salah nggak? Itu nggak mungkin orang muslim itu mengatakan seperti itu. Cuma masalahnya relevan apa enggak? Tauhid relevan enggak ketika kita memecahkan persamaan kuadrat? Ya selalu ingat Allah, ya tentu. Itu berarti tauhid dalam berpikir. Nah, bagaimana kemudian tauhid dalam berpikir? Relevansi tauhid dalam setiap langkah aljabar, dalam geometri, dan juga misal dalam kita kehidupan detail-detailnya ini. Selama ini yang kepikir tauhid ya tahlilan, pengajian. Ada yang kemudian menanamkan tauhid atau Islam dalam matematika, tapi seringkali adalah berupa penempelan, kemudian tempelkan kitab suci, hadis dan sebagainya. Ya tentu itu sangat bagus, tapi sebenarnya tauhid itu adalah membuat pikiran kita tuh lebih jernih, sangat jernih, jelas-jelasnya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu ragu ya, dan memang ini sangat lugas ya, bahwa matematika atau apapun itu hanya detail operasional tauhid, detail operasional
prima principia. Ya, kalau kita menerapkan tauhid di bidang berpikir, kita mengenal namanya prinsip prima principia. Prinsip logika ya dasarnya seperti itu. Nah, sekarang detail operasionalnya bagaimana? Oleh karena itu, matematika detik dipecah menjadi 4 seri. 4 level ya, 4 level. Bukunya ada 5. Karena seri yang pertama dari buku yang pertama itu berkaitan dengan inspirasi, fondasi, dan garis besar. Ini sudah terbit tahun 2017. Kemudian setelah itu baru ada level A, level B, level C, dan level D. Level A membaca angka secepat membaca kata. Jadi membaca angka secara intuitif, membaca angka tanpa berpikir. Jadi ini konsisten dengan tujuan besar dari matematika detik adalah membudayakan tidak berpikir. Ini sangat penting ya, budaya tidak berpikir itu sangat penting. Jadi keberanian setiap anak untuk memunculkan spontanitas apa yang jernih dalam pikirannya itu sangat penting. Jangan kemudian buru-buru disumbat pikiran kejernihan anak dengan simbol-simbol. Jadi angka 1 tuh nggak harus yang berdiri atau seperti ini. Atau angka 2 tuh tidak harus seperti itu. Itu hanya simbol-simbol. Itu yang namanya simbol-simbol kesepakatan yang dari luar itu harusnya selalu ditempatkan dalam urutan yang kedua. Urutan yang pertama, ilmu itu sudah ada di dalam diri kita. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi bapaknya matematika itu siapa? Ini yang perlu disebarluaskan ya. Ini mumpung juga 1 Ramadan. Ini secara lugas ya, secara tekstual tersurat di dalam hadis. Yang pertama bermatematika itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di dalam hadis sahih ya, dalam riwayat Turmudi ya, diceritakan di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian di situ ditunjukkan ada orang yang nanti keturunan Nabi Adam itu bernama Daud. Siapa namanya? Ya Robi, ya Rob, namanya Daud. Berapa usianya? Usianya 60 tahun. Nah, kemudian Nabi Adam berinisiatif. Zidhu min umri arba'ina sanatan. Tambahkan dari umurku 40 tahun. Jadi supaya 100. Jadi di situ Nabi Adam melakukan operasi tambah kurang. Bagaimana supaya 100? Maka tambahkan dari umurku 40 tahun. Itu secara tersurat di dalam hadis atau secara tersurat di dalam Al-Quran yang menyebabkan yang menjadi pendahulu dari kemudian sujudnya malaikat itu kemampuan Nabi Adam berkaitan dengan ambihum bi asmaihim, menyebut nama-nama. Jadi matematika ya seperti itu. Kita menyebut, menandai, kita mengalami, memikirkan, kemudian menandai, dan itu kemudian dikasih nama, kasih simbol-simbol. Ini 1, 2, ini fungsi, ini tambah, ini kurang ya. Jadi ini secara sangat jelas, lugas ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi Adam bermatematika. Permasalahannya entah mungkin karena umat Islam itu minder atau sebenarnya nggak begitu yakin dengan ajarannya ya. Itu kemudian menganggap yang namanya cerita-cerita itu hanya untuk diimani. Nah, diimani itu seringkali hanyalah menghibur diri, membohongi diri sendiri. Yang penting diterima, tapi kemudian tidak diterapkan. Ini pola pikir yang ada di pikiran kita umat Islam seringkali seperti itu. Padahal yang namanya cerita ya tidak beda dengan model atom, dengan teori gravitasi. Itu adalah untuk menjadi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Nah, dari sini seharusnya kita menjadi terinspirasi bahwa guru Nabi Adam itu siapa? Sehingga Nabi Adam itu bisa bermatematika. Tentu guru Nabi Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
setiap anak itu, guru setiap manusia itu sebenarnya sudah ada matematika, secara genetika sudah ada kemampuan bermatematika sehingga bisa diajari matematika. Kucing tidak bisa diajari matematika, tambah kurang kali bagi mengenali simbol-simbol, karena kucing tidak diajari Allah untuk bermatematika seperti itu. Lebah bisa membuat sarang yang begitu bagus, begitu efisien. Kenapa? Ya karena diwahyukan. Wa auha Rabbuka ilan nahli. Jadi Tuhanmu mewahyukan pada lebah. Mewahyukan itu bisa dimaknai kalau secara biologis berarti menanamkan. Wahyu kan berarti mengilhamkan, itu menanamkan di dalam DNA-nya untuk bisa membuat sarang lebah itu. Karena yang diwahyukan, yang diajarkan kepada lebah itu bentuknya segi 6, ya dia nggak bisa membuat segitiga. Jadi kita bisa mengajari anak-anak itu bermatematika karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengajarinya. Jadi yang namanya guru itu sebenarnya seperti dikatakan oleh Socrates, ya kalau nggak salah, itu hanya seperti bidan yang menarik bayi dari dalam. Jadi menarik sesuatu yang sudah ada di dalam diri anak. Akan membuat stres seorang guru, apalagi muridnya itu kalau kemudian merasa mengajari anak-anak. Nah, ini berkaitan dengan matematik detik itu filosofinya seperti itu. Nah, yang pertama tadi adalah level A, membaca angka secepat membaca kata. Ini sudah terbit bukunya juga tahun 2019. Yang B, otak bukan kalkulator. Yang C, berpikir sebelum bicara. Dan yang D, pola pikir inovator. Level A, membaca angka secepat membaca kata, ini ada dua instrumennya. Instrumen yang pertama disebut sebagai TOSEM, Test of Second Mathematics. Yang kedua, instrumen yang kedua namanya HIN, hitung intuitif. Di sini bedanya apa? Hitung intuitif dan TOSEM. Nah, TOSEM itu hanya berkaitan dengan hitung dasar intuitif. Hanya berkaitan dengan tambah kurang kali bagi yang bisa secara spontan dijawab. Misalkan 8 ditambah 7. Jadi di TOSEM itu tidak ada misalnya 12 ditambah 5. Itu tidak ada. Kenapa? Karena itu sudah dianggap susah. Jadi di TOSEM itu hanya yang sederhana, paling sederhana, hitung dasar intuitif. Lah, hitung dasar yang harusnya bisa muncul kurang dari 2 detik tapi tidak tercakup dalam TOSM, tercakup nanti di dalam hitung intuitif. TOSEM sendiri kemudian dibagi lagi supaya bisa detail operasional menjadi yang level A berkaitan dengan bilangan asli, level B dengan bilangan bulat, dan level C bilangan desimal. Nah, ini TOSEM ini tersedia dalam 2 format. Format konvensional berbasis kertas dan format digital. Masih saat ini baru tersedia dalam platform Android. Di antara keduanya, antara yang konvensional maupun digital itu memiliki nilai tambah kurangnya masing-masing. Sahabat titik dimanapun Anda berada, lah apa ciri khas terutama di TOSEM ya? Jadi salah satu TOSEM, mudah-mudahan sahabat nanti bisa mendownload. Itu TOSEM itu membiasakan prinsip utama kreativitas ya. Tetap ya kalau garis besarnya TOSEM itu berkaitan dengan bagaimana mengasah intuisi. Dan lebih spesifik lagi, TOSEM itu membiasakan prinsip utama kreativitas. Kalau sahabat tertarik dengan buku kreativitas, sahabat mungkin mengenal yang namanya Michel Michalko, Edward de Bono, ada juga yang namanya Edward Van Gundy. Van Gundy ini mengatakan bahwa prinsip kreativitas itu ada 2. Prinsip yang pertama adalah memisahkan antara generating idea, pembangkitan ide, pembangkitan gagasan dengan evaluasinya, penilaiannya. Jadi munculkan saja, jangan dievaluasi.
Kalau evaluasinya nanti. Ini prinsip pertama kreativitas. Kenapa kreativitas kemudian mati? Karena sejak awal sudah dipikir ini bagus enggak. Itu yang menyebabkan kita mati. Jadi biarkan muncul yang menilai benar atau salah, baik atau buruk, biar orang lain. Jadi bagi-bagi tugas. Yang kedua, prinsip utama kreativitas adalah mempertanyakan asumsi-asumsi. Sahabat Facebook dimanapun Anda berada, seringkali banyak hal-hal besar, gagasan besar itu akhirnya menjadi omong kosong karena tidak diterjemahkan ke level yang lebih praktis. Ya tadi, bagaimana cara memisahkan antara pembangkitan ide dan penilaiannya. Bagaimana supaya kita tidak takut untuk memunculkan apapun yang ada di kepala kita. Nah, di TOSEM itu sengaja dibuat tidak ada pembetulan. Misalkan 8 tambah 7 muncul 13, tulis saja 13. Tidak ada pembetulan. Ini kalau di Android, itu nggak ada tombol untuk membetulkan. Nah, bagaimana kalau yang berbasis kertas? Kalau di berbasis kertas, itu ada peluang untuk pembetulan. Tapi ini sama sekali tidak ditolerir. Pembetulan itu sama sekali tidak ditolerir. Jadi TOSEM itu membiasakan kita untuk tidak berpikir. Budaya tidak berpikir itu sangat penting ya. Budaya supaya anak munculkan intuisinya. Makanya kalau ada pembetulan, misalnya 8 tambah 7 sudah ditulis 13, tapi kemudian diganti dengan 15, itu bukan sekedar salah, tapi double salah. Jadi salahnya itu berlipat. Kalau salah biasa hanya -1, kalau salah karena pembetulan, kalau justru karena di pembetulan itu, maka dianggap salahnya 2. Ini hal yang sangat dasar, supaya kita semua terbiasa untuk ngawur, terbiasa untuk mengungkapkan intuisinya. Tidak ada namanya penemuan-penemuan, inovasi-inovasi yang tidak dimulai dari pola pikir ngawur, pola pikir spontan. Ini perlu dibiasakan bagaimana supaya anak-anak di sekolah bangsa kita itu terbiasa ngawur, ya, berani ngawur, spontan. Nah, nanti berabe dong, ya nggak berabe. Nanti berikutnya kan ada seleksinya sendiri. Tapi yang penting, pisahkan antara pembangkitan ide dan penilaiannya. Itu adalah prinsip pertama dari kreativitas. Ini sangat mengerikan. Sekolah itu menyebabkan sekolah tambah aneh, karena sekolah itu mengumpulkan pengetahuan, dan yang namanya pengetahuan itu berarti berkaitan dengan masa lalu. Jadi menjerat anak-anak yang masih bersih ke masa lalu, menumpulkan imajinasi karena nggak berani takut ya. Jadi banyak yang kemudian akhirnya otak yang begitu mulia ini menjadi tong sampah istilah-istilah, tong sampah aturan-aturan, tong sampah teorema-teorema. Ini akibat dari keyakinan sesat menganggap bahwa ilmu itu datang dari luar. Ilmu yang sesungguhnya adalah ada di dalam diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, keterkaitan antara titik ba, matematika detik, dan TOSEM. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.